Doa surat Al-Ikhlas sangat ampuh. Tujuan apa saja mustajab cespleng luar biasa, tergantung niat di dalam hatinya. Doanya sangat pendek. Allahumma anta rabbi wa ilahi, innaka la tahtaju ila syai' wa kullu syai'in yahtaju ilaik, wa ana ahtaju ilaika ya ahadu ya somadu. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan Engkaulah sembahanku. Engkau Tuhan yang menciptakan aku, Engkau adalah Tuhan sembahanku. Sesungguhnya Engkau tidak pernah butuh kepada sesuatu pun, dan setiap sesuatu pasti butuh kepadamu. Aku ini hambamu ya Allah, aku butuh kepadamu. Wahai Zat yang Maha Esa, wahai Zat yang Maha menjadi tempat bergantung segala cita-cita, doa dan harapan. Ini caranya membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, kemudian baru membaca doa ini. Lalu bagaimana sih tata cara yang detailnya? Maka perhatikanlah di dalam video yang cukup singkat dan pendek ini. Tetapi sebelumnya bisa diterima dengan ucapan qabiltu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa salah satu surat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim, ini surat loh ya, satu surat pendek, yaitu surat Al-Ikhlas. Sudah semuanya paham nih, sudah tahu. Surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'anul Karim, sepertiga. Nah, kalau dibaca sebanyak 3 kali, berarti kan sebanding dengan 1 khataman Al-Quran, sebanding. Pahalanya, fadilahnya begitu. Ini sangat ampuh sekali. Oleh sebab itulah, mari perhatikan tata cara mengamalkan surat Al-Ikhlas untuk tujuan apa saja. Jadi surat Al-Ikhlasnya dibaca sebanyak 3 kali. Mengapa 3 kali? Supaya sebanding dengan khatam Al-Quran begitu. Karena kan kalau sekali kan cuma sepertiga, 2 kali berarti 2/3. Nah kalau 3 kali 3/3 berarti kan 1. Maka caranya membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu doanya. Prakteknya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu langsung berdoa, Allahumma anta rabbi wa ilahi. Tatkala kita membaca doa Allahumma anta rabbi wa ilahi, kita harus tahu nih perbedaan makna Rabbun dan Ilahun, agar kita lebih mantap, lebih yakin. Nah maknanya Rabbun itu Tuhan yang mencipta, sedangkan Ilahun Tuhan yang disembah. Kan banyak Tuhan-Tuhan yang disembah padahal tidak mencipta. Seperti apa patung-patung itu kan disembah tetapi tidak mencipta. Itu kalau patung-patung itu disebut Ilahun, ilah ya. Sedangkan Tuhan kita adalah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menciptakan kita, yaitu Allah. Maka perhatikan, Allahumma anta rabbi wa ilahi. Ya Allah, Engkau Rabbi, Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku. Wa ilahi, dan sekaligus Engkau aku sembah, Tuhan yang aku sembah. Jadi Allah yang menciptakan kita, maka Allah lah yang
kita sembah, kita tidak menyembah selain Allah. Kemudian kita menyatakan innaka la tahtaju ila syai'. Innaka la tahtaju ila syai', sesungguhnya engkau ya Allah la tahtaju, yaitu tidak butuh ila syai'in, kepada sesuatu pun. Jadi kalau Allah kita sembah itu, apakah Allah butuh sembahan kita? Tidak, jangan mengira sama sekali kalau kita mengibadah kepada Allah, beribadah kepada Allah, kemudian Allah butuh ibadah kita. Enggak sama sekali, Allah enggak butuh. Kalau seandainya seluruh makhluk sejagat raya ini misalnya berbuat bejat, semua ahli maksiat, semua melebihi iblis jahatnya, ya Allah tetap maha besar, Allah tetap maha suci, Allah tetap maha agung, enggak akan berkurang sifat-sifat Allah. Sebaliknya kalau seandainya seluruh makhluk di jagat raya ini, seluruh semesta ini taat semua, ahli ibadah semua, Allah ya tetap maha agung, maha tinggi, maha suci, dan seterusnya. Jadi ketaatan makhluk tidak menambah sifat-sifat kemuliaannya Allah, tidak. Kemudian kemaksiatan seluruh makhluk juga tidak akan mengurangi sifat-sifat kemuliaannya Allah. Jadi Allah nggak butuh kepada siapapun dan Allah nggak butuh pada apapun. Maka kita ucapkan innaka la tahtaju ila syai'. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak butuh oleh engkau ila syai'in, kepada sesuatu pun. Wa kullu syai'in yahtaju ilaik, dan setiap sesuatu yahtaju, yaitu butuh oleh kullu syai' ilaika, kepadamu. Wa ana ahtaju ilaika, dan saya ini hambamu ya Allah. Ahtaju ilaika, aku butuh kepadamu ya Allah, aku ini hamba yang lemah ya Allah. Kemarin rezekiku agak lumayan, sekarang kok merosot lagi ya Allah, misalnya begitu. Aku ini hamba yang lemah ya Allah, tidak bisa apa-apa, aku hanya berusaha berikhtiar, sedangkan Kau maha kaya, maha kuat, maha segalanya ya Allah. Ya Ahadu ya Somadu, wahidat yang maha esa. Ya Somadu, wahidat yang maha menjadi tempat pergantungan segala cita-cita, segala harapan, segala doa. Ini bisa diulang-ulang doanya, bisa. Membaca lagi surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma anta rabbi wa ilahi, innaka la tahtaju ila syai', wa kullu syai'in yahtaju ilaik, wa ana ahtaju ilaik, ya ahadu ya somadu. Diulang lagi. Ya, cara mengulang membaca surat Al-Ikhlas ini, ya dibaca basmalahnya ya. Jangan lupa basmalahnya dibaca, karena fadilahnya berbeda kalau tanpa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma anta rabbi wa ilahi, innaka la tahtaju ila syai', wa kullu syai'in yahtaju ilaik, wa ana ahtaju ilaik, ya ahadu ya somadu. Tatkala mulut ini berdoa memohon kepada Allah, maka hatinya harus menyatakan apa yang diminta. Minta apa saja tergantung niat dalam hati. Minta agar rezekinya lancar, deras, hutang-hutangnya lunas, tergantung niat di dalam hati. Oleh sebab itu silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah, wallahu ta'ala a'lamu bishawab.